Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina haza ila yaumin nahdah. Ashabal fadilah, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang tadi baru menyampaikan sambutan Ketua RT baru Pamanda Bapak Jailani, nincing saya ini beserta nincing Farida Aziz, mana nincing kita? Ada. Yang kita hormati Ustaz Ahmad Salim, Ustaz Haji Hamzah, para tokoh masyarakat, Bapak Kinan, para pengurus Masjid Al-Hikmah, sahabat kami Ustaz Tom beserta keluarga besarnya, hadirin hadirat sekalian, rahimakumullah. Ketika baginda Rasulullah SAW lahir, menjelang kelahirannya, kondisi di Arab itu dan di sekitarnya itu amburadul. Jadi di negerinya Rasulullah, di bangsa Arab, di negeri Arab ini dan di sekitarnya, suasananya, kondisi masyarakatnya amburadul, jahiliyah. Di sebelah baratnya Arab itu ada sebuah negeri namanya Rum atau disebut dengan Romawi saat itu maju memang secara peradaban, arsitekturnya, bangunannya, tapi masyarakatnya jahiliyah. Gimana kurang jahiliyah? Orang Romawi itu lebih muliain binatang sama budak. Budak itu lebih rendah derajatnya ketimbang binatang. Sampai kemudian tontonannya, hiburannya, para pemuka agama, para rakyatnya, para penguasa Romawi itu, hiburan paling yang dia senangi adalah hiburan orang bunuh-bunuhan. Jadi budak kemudian diadu sama siapa, sama jagoan. Lalu kemudian kalau ada yang mati, semua satu kolosium itu tepuk tangan semua. Yang kita kenal dengan nama gladiator. Pernah nonton gladiator ya? Itu kalau udah ada yang ketusuk, ada yang kepenggal kepalanya, semuanya tepuk tangan itu. Bahkan kalau gladiatornya itu diadu sama hewan, kalau hewannya mati nggak ada yang tepuk tangan. Tapi kalau manusianya yang mati, tepuk tangan semua itu. Itu Romawi itu saat itu. Bahkan di zamannya Kaisar Maruna namanya itu, Kaisar Rena, ada seorang Kaisar Rena saat itu yang membakar 600 budak. 600 orang budak itu dibakar hidup-hidup, kemudian digantung, kemudian dibakar hidup-hidup di pinggir jalan, kiri kanan di jalan. Itu dibakar, lalu si Rena ini jalan di tengah-tengahnya nih. Jadi seakan-akan dia jalan, ada perapian terang, tapi yang menerang itu apinya dari bakaran siapa ini? Budak ini. Gara-garanya ada seorang budak yang melakukan perlawanan terhadap kaisar, namanya Spartacus. Ya, dikenal filmnya semua itu. Itu sebegitu jahiliyahnya di sebelah baratnya negeri Arab. Di sebelah timurnya negeri Arab itu ada sebuah negeri namanya Persia. Punya agama dia, Zoroaster namanya. Punya kitab undang-undangnya ada. Tapi jahiliyah masyarakatnya, terutama para pemimpin jahiliyah. Kenapa para pemimpinnya jahiliyah, para penguasa jahiliyah? Kalau yang salah adalah orang-orang yang tidak punya kuasa, anak orang kecil, orang rakyat biasa, kemudian melakukan pelanggaran hukum, itu dibunuh. Kalau dia mencuri, itu dipotong, dua tangannya dipotong. Kalau kemudian dia melakukan pembunuhan, itu empat itu diikat pakai tali, kemudian talinya diikat ke kuda, ke empat penjuru, lalu kemudian kudanya satu ke sono. Udah putus semua itu,
Tapi kalau yang melanggar hukum itu raja, penguasa, temennya penguasa, terus tukang cukurnya penguasa, lah pokoknya orang dekat penguasa, nggak ada itu tuh jahiliyah. Nah di tengah-tengahnya ini, di tengah-tengah, di barat, di timur, di tengah-tengahnya namanya negeri Arab. Arab ini jahiliyahnya jahiliyah. Jadi kalau di barat itu jahiliyah, negeri timur itu jahiliyah, Arab itu jahiliyahnya jahiliyah. Agama nggak punya, terus sistem hukumnya nggak jelas, masyarakatnya nggak ngerti ilmu, buta huruf, sembahannya banyak banget. Terus budak udah jadi sesuatu yang lebih rendah. Anak perempuan kalau dia lahir dikubur hidup-hidup. Itu jahiliyahnya Arab itu. Bahkan Sayyidina Umar itu ketika masih zaman jahiliyah, anaknya yang udah umur 7 tahun dikubur hidup-hidup itu. Istrinya Umar saat itu ketika ngelahirin anaknya perempuan, diumpetin sama istrinya. Terus ketika udah 7 tahun, dipikir udah 7 tahun lah, nggak tega kali Umar, bapak ini ngelihat kalau udah 7 tahun mah. Ternyata sama Umar nggak, dipendam hidup-hidup itu anak. Umur 7, itu masih jahiliyahnya tuh. Zaman jahiliyahnya Sayyidina Umar. Jadi sistem hukumnya nggak jelas semua, masyarakatnya nggak jelas. Terus agamanya juga nggak jelas. Karena ketika Rasulullah lahir itu kan tahun 540-an Masehi. Itu artinya 500 tahun jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, 500 tahun nih. Nabi Isa turun itu bawa kitab Injil, itu baru 500 tahun, itu baru ada Nabi lagi nih. Jadi bisa bayangin 500 tahun ini gimana nih agama ini? Ya Injil udah ada yang berubah ini, berubah itu, kemudian terus segala macam ini kacau ini. Yang dihormatin oleh orang Arab cuma 3. Yang dihormatin oleh orang Arab itu cuma 3 profesi, Dan 3 profesi ini Nabi 3-3-nya nggak punya. Bukan profesinya Nabi ini. Profesi yang pertama yang paling dihormatin oleh orang Arab, syair, penyanyi, tukang bikin syair, tukang bikin lagu, itu namanya syair. Kalau orang bisa nyanyi, kalau orang jago nyanyi, kalau orang jago bikin lagu, itu namanya syair. Di zaman jahiliyah, orang ini sangat dihormati banget ini. Nah Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbagilah. Kata Allah, kami tidak mengajarkan Muhammad syair. Kami tidak ngajarin Nabi Muhammad syair ini. Wa ma yanbagilah, dan tidak layak bagi Nabi Muhammad itu untuk membuat syair-syair, lagu-lagu dan segala macam ini yang dilakukan oleh orang-orang Arab seperti itu. Jadi orang Arab itu lebih menghormati penyair sama tokoh-tokohnya. Jadi kalau di sini di masyarakat kita, kalau undang penyanyi berani ngasih 20 juta 1 jam, 5 lagu 20 juta, lalu kemudian undang kiai itu cuma 20.000, 200.000 misalnya gitu, itu berarti masyarakatnya masih apa itu masyarakatnya? Panggil biduan 5 lagu 5 juta berani itu, 5 juta berani itu. Undang orang buat baca Quran itu setengah jam, itu kan 150.000. Itu berarti apa? Berarti masyarakatnya apa? Jahiliyah. Ya, maksudnya jahiliyah itu karena masih menghormatin penyanyi. Ngasih biduan, masya Allah, ngasih biduan, kalau habis kotak amal lewat itu kayak lecek banget itu. Berarti masyarakatnya apa itu masyarakatnya? Ya, jahiliyah. Nah, karena zaman sana lebih suka syair daripada yang lain. Yang kedua yang dihormatin sama orang Arab itu kahin, dukun. Jadi orang yang punya mantra-mantra, kahin. Kalau orang bisa ikut mantra yang pakai dewa-dewa itu, maka dia orang yang sangat dihormati. Nah di antara 2 ini ada satu lagi yang paling dihormati oleh orang Arab. Siapa? Sahir, tukang santet. Jadi kalau ada orang mampu menyantet orang lain, meneluh orang lain, terus memisahin orang lain, bikin celaka orang lain, itu tinggi derajatnya itu, dihormatin banget.
Nah, di Arab cuma 3 ini yang dihormatin. Baginda Nabi lahir di tengah-tengah masyarakat yang kayak begini, dan Nabi tidak punya 3-tiganya ini. Dan memang Nabi tidak bukan, apalagi penyihir, apalagi tukang, apalagi itu pun bukan, Nabi itu bukan. Nah, Nabi itu lahir disengajakan sama Allah. Dia masih ada dalam kandungan, ayahnya sudah wafat. Syekh Abdullah bin Abdul Muthalib wafat ketika beliau dalam kandungan, kan gitu kan. Ketika beliau masih kecil, masih orok, terus kemudian punyai Aminah, ibunya meninggal. Lalu kemudian diurus sama kakeknya Abdul Muthalib 7 tahun 8 tahun Nabi Muhammad, ditinggal lagi, meninggal sama Abdul Muthalib. Jadi Nabi ini disengajakan, ditinggalkan, dilepaskan, dijauhkan dari orang-orang terdekatnya. Apa faedahnya kata ulama-ulama? Faedahnya adalah untuk menyatakan bahwa yang benar-benar mendidik Nabi ini bukan manusia. Yang mendidik Rasulullah Muhammad ini, yang mendidik Muhammad ini bukan orang tuanya, bukan kakeknya, bukan gurunya, bukan siapa, bukan. Tapi yang langsung mendidik ini adalah Allah. Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah telah mendidikku, maka kemudian didikanku menjadi baik. Rasulullah nggak ada Muhammad gurunya siapa? Gurunya siapa namanya, nggak ada. Gurunya Muhammad itu Allah melalui malaikat Jibril. Tapi nggak ada itu Muhammad siapa gurunya? Muhammad itu ahli sejarah. Gurunya dia. Nah, kayak kita nih, kita ini kan begini kan karena banyak gurunya ya. Dia mah gurunya si Anu, dia mah gurunya si Anu. Ini belajar dari si Anu. Kalau kita kan begitu. Tapi kalau Nabi tidak. Bahkan Nabi disengajakan oleh Allah menjadi ummi. Apa itu ummi? Gak bisa membaca, gak bisa nulis, gak bisa baca tulis. Jadi jangan semua sunnah Nabi. Kenapa gak belajar? Nanti bodoh. Nabi aja ummi, gak bisa baca, gak bisa nulis. Kalau saya pinter, berarti saya ngalah-ngalahin Nabi dong. Itu gak ikut sunnah Nabi. Nabi juga Nabi itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Karena Nabi bawa sebuah kitab suci namanya Al-Quran. Kalau Nabi ini pinter, jago, ahli sejarah, jago bahasa, itu Quran ketika disampaikan sama Nabi, semua orang pasti bilang Quran buatan Muhammad. Semua orang Arab aja tahu, semua orang Arab tahu Muhammad ini ummi, semua tahu itu. Mau Abu Jahal, mau Abu Lahab, mau siapapun orang-orang kafir ini, semua tahu kalau Muhammad ini adalah ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak punya guru. Ketika Muhammad ini membawakan Al-Quran, membawakan ayat-ayat suci Al-Quran, itu aja dikatakan itu buatan Muhammad itu. Itu buatan Muhammad. Padahal mereka nggak tahu itu. Padahal mereka tahu Nabi Muhammad nggak bisa. Beliau baginda Rasulullah itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Itu aja Quran udah dibilang masih dianggap sebagai buatan beliau. Gimana beliau wafat, gimana beliau pintar itu, bagaimana beliau pintar. Maka disengajakan sama Allah itu. Orang-orang Arab saat itu juga tahu Muhammad itu Al-Amin. Jadi sebelum beliau ini dijadikan Rasulullah, Muhammad ini sebelum dijadikan Rasulullah, Muhammad ini sudah bergelar Al-Amin, sudah bergelar itu. Apa itu Al-Amin? Yang terpercaya. Orang Arab udah tahu semua itu. Udah tahu bahwa Nabi Muhammad itu, bahwa yang namanya Muhammad ini orangnya jujur, orangnya nggak neko-neko, orangnya lurus, orangnya baik, dari keturunan baik. Tidak ada nasab yang lebih baik daripada nasab dari Abdul Muthalib ke Abdullah ke Muhammad. Itu nasab yang paling sempurna itu. Karena dia Quraisy juga, kemudian Hashimi juga ya. Ada orang Quraisy tapi tidak Hashimi. Muhammad itu Hashimi juga, Quraisy juga. Jadi tidak ada yang lebih tinggi itu derajatnya itu, derajat sukunya itu ketimbang Rasulullah itu. Tidak. Nah, orang tahu itu Muhammad itu orang yang kayak gini. Maka ketika beliau diangkat, diutus sebagai Rasulullah SAW, itu orang masih aja gak percaya. Bohong, Muhammad mau bohong, Muhammad mau tukang sihir. Padahal mereka nggak punya jejak itu, kalau bahasa kita nggak punya jejak digital, nggak ada jejak digitalnya itu.
Gak ada jejak digital kalau Nabi Muhammad itu pinter ini bisa ini. Itu aja masih nggak bisa dipercaya. Itu apa itu maksudnya? Bahwa soal iman bukan soal mata, bukan soal dekat, tapi soal iman adalah soal hidayah. Abu Lahab kurang apa dekatnya sama Nabi itu? Kuncinya kok, kuncinya. Ketika baginda Muhammad lahir, Abu Lahab melihat kok di rumah Aminah kok ada cahaya. Cahayanya benar-benar cahaya. Maka kemudian sama Abu Lahab diputuslah budaknya Suhaibah. Kamu lihat calon rumah Aminah, ngapain tuh ada cahaya tuh? Emang udah ada PLN apa gini hari gitu ya? Tapi kok rumahnya bercahaya. Kata Mas Suhaibah itu. Kemudian dilihat, balik lagi laporan Abu Lahab, ternyata engkau punya ponakan baru itu, anaknya Aminah itu laki-laki. Oh iya laki-laki ya. Mulai sekarang Suhaibah kamu itu saya bebaskan. Kamu saya bebaskan dari budak. Senang saya punya ponakan laki-laki ini. Hari ini saya bebaskan. Gara-gara ini Abu Lahab diapain? Disiksanya setiap hari Senin. Kan gitu kata ulama. Setiap hari Senin Abu Lahab disiksanya. Jadi Selasa disiksa lagi, terus sampai malam Senin. Masuk Senin berhenti, off dulu. Nanti Selasa mau siksa lagi, Senin off dulu. Jadi katanya kalau Abu Lahab aja yang kayak begitu, kemudian dia girang. Abu Lahab ini girang karena lahirnya Nabi Muhammad, dia girang, itu dibebasin dari siksaan setiap hari Senin. Gimana kita semua ini? Yang setiap hari senang, yang setiap hari bahagia, yang setiap hari mensyukurin lahirnya baginda Rasulullah SAW. Maka ini akan menjadi modal kita, bebas kita dari api neraka. Alhamdulillah. Nah Abu Lahab aja kayak gitu. Nah maka kita ngadirin, kita menghadirkan, kita merayakan, kita mensyukuri Maulidun Nabi seperti ini. Kenapa? Karena baginda Nabi inilah yang kemudian Nabi Muhammad Rasulullah muncul membawa Islam. Yang tadinya jahiliyah semuanya menjadi nur, semua menjadi terang benderang. Orang tahu, oh ternyata perempuan punya nilai tinggi, bahkan nggak tanggung-tanggung. Di Quran ada surah An-Nisa, ada tuh surah perempuan, nggak ada surah Ar-Rijal, nggak ada itu. Jadi ibu harus keren, harus bangga itu. Di perempuan ada surat perempuan, surat An-Nisa, nggak ada surat laki-laki, itu nggak ada. Gitu. Ya apalagi surga di bawah telapak siapa? Ibu pada bapak, bukan ibu, perempuan. Segitu tingginya itu. Perempuan itu ditinggikan banget oleh agama itu. Belum peradaban ilmu, belum peradaban budayanya, belum peradaban teknologinya, peradaban karakter manusianya segala macam. Ketika Muhammad lahir, Muhammad kemudian membawa agama Islam, semuanya menjadi minaz zulumati ilan nur. Nah, inilah yang kemudian kita harus dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a minkum. Pesannya Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada kita semua sebagai umatnya Muhammad. Kata Allah, wa kadzalika ja'alnakum, seperti itulah kami menjadikanmu wahai Muhammad, wahai umatnya Muhammad, kami jadikan kalian semua itu ummatan wasaton. Apa itu? Umat yang tengah-tengah. Ummatan artinya umat, wasaton itu artinya tengah-tengah. Jadi kita dipesankan oleh Allah ini bukan menjadi umat yang kiri, umat yang kanan, umat atas, umat bawah, tapi ummatan wasaton, umat yang tengah-tengah. Kalau bahasa sekarangnya umat yang moderat. Umat yang moderat itu apa? Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak fundamental, tidak juga liberal. Jadi nggak ekstrim banget nih, nggak keras banget, tapi juga nggak bebas banget. Dalam ajaran misalnya, dulu Pak, di zaman Nabi Musa, zamannya Taurat, kalau ada orang berbuat dosa pagi hari, maka
di pagi ada orang berbuat dosa malam hari, maka di pagi harinya ditulis di temboknya itu, tembok rumahnya udah ditulisin sama malaikat tuh. Misalnya semalam dia judi, terus paginya di rumahnya itu udah tulisan judi. Coba gimana tuh? Gak keras itu. Tadi malam mabok-mabokan. Besok pagi udah ada tulisan sama malaikat tuh. Malaikat udah nulis tuh di rumahnya itu. Semalam ini orang habis mabok-mabokan. Coba kayak gimana? Kerasnya kayak gitu tuh. Kalau ada baju kemudian kena najis, ini kena sorban nih, kena najis, itu harus dipotong itu. Harus digunting itu, dibuang. Ini sorban nih kena najis, harus dipotong itu, dibuang itu. Terus ada orang memukul satu kali, dibalas itu harus berlipat-lipat itu. Itu zamannya Taurat itu. Zamannya Injil, zamannya Nabi Isa, beda itu, beda, lebih halus. Bahkan umumnya ketika kita mendengar, kalau engkau ditampar pipi kananmu, maka kasihlah pipi kirimu. Bukannya kalau kamu ditampar pipi kananmu, balas kepada pipi kanan pipi kirinya dia, enggak itu. Tapi kamu kasih pipi kirimu itu. Saking lembutnya itu, saking lembutnya ajaran Injil itu. Nah, Nabi Muhammad diperintahkan sama Allah datang menjadi ummatan wasaton, tidak keras-keras banget, tapi juga nggak lembut. Ada waktunya dia berkeras, ada waktunya juga lembut. Jadi ummatan wasaton, umat yang tengah-tengah. Umat yang tengah-tengah itu gampangnya adalah umat yang memegang Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. 4 nih. 4 yang menjadikan sumber hukumnya, yang menjadikan pegangan hukumnya 4. Quran, hadis, ijma, qiyas. 4. Quran, hadis mewakili wahyu samawi, mewakili langit. Terus kemudian ijma dan qiyas mewakili arti, yaitu otak manusia. Kalau orang cuma megang Quran sama hadis, fundamentalnya keras, pasti ekstrem kanan. Segala sesuatu yang ada di Quran nggak ada di hadis, bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Cari di Quran, cari di hadis. Apakah ada perintah maulid Nabi? Cari, ada nggak? Ada nggak? Oh nggak ada. Maulid itu baru dibikin pada dinasti Fatimiyah kok tahun 363 Hijriah oleh dinasti Fatimiyah di Kairo, di Mesir. Itu pertama kali tuh ada maulid itu tahun 363. Baru ada maulid lagi tahun 500-an. Itu namanya Muzaffaruddin ketika perang pada zamannya Salahuddin Al-Ayyubi melawan tentara Salib. Itu baru ada itu. Di zaman Nabi nggak ada. Berarti kalau pegang Quran sama hadis doang, kita sekarang masuk neraka, masuk surga nih, yang duduk di sini nih. Surga atau neraka yang duduk di sini? Kenapa masuk neraka? Karena di Quran, di hadis tidak ada anjuran, tidak ada perintah, tidak ada contoh melakukan maulid. Nggak ada. Kalau pegang Quran sama hadis doang, ekstrem kanan ya. Nggak ada itu, bahkan pokoknya nggak dilakukan tahlil, nggak boleh. Bukan cuma itu, zaman Nabi belum ada speaker, terus belum ada AC, belum ada ini. Masjidnya pakai tanah, kagak ada speakeran, tanah. Kenapa? Karena zaman Nabi dulu juga pakai tanah. Jadi nggak ada ini bid'ah semua nih, AC ini bid'ah semua bid'ah ini. Karena zaman Nabi nggak ada gini-ginian nih, gitu ya. Nggak ada seperti itu. Kalau yang megang cuma Quran dan hadis doang, maka dia jadi ekstrem kanan. Nah, tapi kalau dia cuma megang ijma dan qiyas, megang ijma dan qiyas doang, maka dia akan menjadi liberal. Pemikirannya liberal banget lah pokoknya. Bebas. Misalnya bebas apa bebas? Ngapain nggak sholat? Kenapa mau sholat? Terus yang penting saya ingat sama Allah. Gitu ya. Sholat yang penting ingat kok, daripada sholat kagak ingat sama Allah, mendingan saya nggak sholat tapi ingat sama Allah. Gitu kan? Ada sholat, ingat nggak sama Allah? Keluyuran nggak? Matanya kemana-mana, pikirannya kemana-mana. Lagi sholat keluyuran nggak kemana-mana? Ya, buat apaan anda sholat kayak gitu? Mendingan saya nggak sholat sambil ngerokokan begini, tapi saya langsung terus ikut sama Allah. Itu lebih baik kita daripada sholat itu. Itu kan liberal itu. Kenapa? Karena megangnya ijma dan megangnya otak, megang pikiran. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah,
Ummatan wasaton itu dia harus pegang dia harus pakai konsep samawi Quran dan hadis, tapi juga dia harus dibarengi dengan akal pikiran. Maka kemudian kalau nggak ada akal pikiran, mandek semua ini. Kemudian kalau dibilang, loh emangnya Quran itu kurang lengkap, itu omongan keren itu. Kurang apa lagi? Quran kau udah lengkap, bener itu. Tapi nggak tepat itu. Kenapa nggak tepat? Bagaimana Anda mau beribadah kalau cuma pakai Quran dan hadis doang? Emang ada di Quran ada rukun sholat ada 16, ada nggak di situ Quran? Kan nggak ada. Yang sering saya contohin begini. Di Quran ada yang mengatakan, ada Quran bilang gini, kalau engkau lagi sakit, lagi bepergian, maka faidatun min ayyamin ukhra. Engkau boleh mengkodok, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Engkau boleh tidak puasa kalau lagi bepergian sama lagi sakit. Di Quran nggak dibilang itu. Di Quran di hadis nggak dibilang sakitnya kayak apa, perginya berapa jauh. Itu nggak dibilang itu. Jadi kalau Anda pakai Quran sama hadis doang, dari sini jalan kerah di dalam, nanti sampai di dalam buka puasa. Ditanya kenapa kok buka puasa di sini? Karena saya bepergian, rumah saya di Cirebon, bukan Jakarta. Sekarang saya udah ada di Jakarta, gitu kan? Berarti saya lagi safar, berarti saya boleh buka puasa. Apa dalilnya? Ya Quran ada kok. Wa in kuntum mardo aw ala syamarin faidatun min ayyamin ukhra. Pegangannya itu. Jadi kacau semua. Maka kemudian kita ini dijadikan ummatan wasaton, umat yang tengah-tengah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak fundamental, tidak kaku, dikit-dikit halal, dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik, tidak fundamental tapi juga tidak liberal, tidak ngawur gitu, pakai kotak-kotak kita doang, tidak, tapi ada di tengah-tengah. Nah, ummatan wasaton ini tidak bisa didapat kecuali dengan ilmu pengetahuan. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fatuhbita bihi qulubukum. Hendaklah orang-orang yang punya ilmu itu mengetahui annahul haqqu mir rabbik, bahwa Allah itu, bahwa ini adalah benar dari Allah. Jadi kalau pengen tahu ini benar dari Allah, ini sesungguhnya yang benar dari Allah, tidak ada modal lain kecuali dia melakukan tolabul ilmi. Inilah yang kita lakukan. Kita belajar, kita tolabul ilmi agar kita mengetahui an-naul haq, yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Kalau sudah tahu, kemudian bertambahlah iman kita, fatuh bi qulubukum. Kalau sudah bertambah iman kita, maka hati kita menjadi tunduk, patuh, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudah-mudahan menjadikan kita semua umat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya rabbal alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamidana min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wa la tajwayya min al-syarri wa min ahli al-jahl. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud, aghnina bi halalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika man siwa. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami huwal habibul lazim turja syafa'atuh likulli
sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.